sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 10 Maret 2022, tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Laos didokma tunasida, mudar hudoon, mudar parpadanani, nani usehon humokop torop halak. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus sedang bersiap akan menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yesus tahu waktunya sudah semakin dekat. Yesus tahu dia akan meninggalkan murid-muridnya dan akan meninggalkan dunia ini. Nats ini adalah bagian dari perikop bagaimana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sedang melakukan jamuan makan malam terakhir, atau yang sering kita kenal dengan sebutan The Last Supper, perjamuan kudus yang terakhir bersama dengan para murid. Yesus menetapkan kenapa ini harus dilakukan, agar semua orang, yaitu murid-murid yang mengikuti perjamuan ini, mengingat bahwasanya apa yang dikerjakan Yesus, dia mengorbankan tubuhnya dan dia mengorbankan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membagikan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, yang mau menunjukkan Yesus Kristus berkorban, menyerahkan hidupnya menjadi tebusan dosa-dosa manusia. Siapakah di antara kita yang mau berkorban untuk orang yang dia cintai? Pasti kita mau berkorban. Tetapi kalau mau sampai berkorban nyawa, mungkin kita akan berpikir 100 bahkan 1000 kali. Lalu dikatakan lagi, ketika Yesus sudah membagikan roti yang sebagai lambang tubuh Kristus, dia membagikan cawan yang berisi anggur atau minuman kepada semua murid-murid. Tentu Yesus melakukan itu semua. Ini adalah perlambang, anggur adalah perlambang darah Kristus yang tercurah untuk keselamatan umat manusia. Nats kita pada hari ini adalah dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus Kristus harus menjadi korban. Yesus Kristus harus berkorban untuk kita. Sebagai manusia, Yesus berduka. Sebagai manusia, mungkin Yesus merasakan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi sebagai manusia yang adalah anak Allah, Yesus berserah. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itulah doa terakhir ketika Yesus akan ditangkap oleh pasukan Romawi. Ketika Yesus akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus tahu itu semua akan terjadi. Untuk itulah Yesus melakukan perjamuan ini, agar perjamuan ini menjadi peringatan kepada semua murid-murid dan menjadi peringatan bagi semua orang-orang yang percaya. Bahwasanya Yesus Kristus yang darahnya tercurah untuk penebusan dosa-dosa manusia, ini adalah penggenapan janji Allah. Janji Allah yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Apakah yang sudah kita korbankan untuk Dia?
Apakah hidupmu sudah layak untuk menjadi persembahan yang kudus dan harum bagi Tuhan? Atau kita masih sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan dunia? Kita sibuk dengan urusan-urusan yang menyenangkan hati kita semata, sampai kita melupakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tentu yang Tuhan mau, darah yang tercurah, tubuh yang terbelah, itu tidak menjadi sia-sia. Kita memegang dan terus membawa keselamatan itu sampai di kehidupan kita yang akan datang. Ketika Yesus datang yang kedua kali memanggil kita, kita siap dan keselamatan itu sudah kita pegang. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjamuan ini adalah peringatan akan keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus. Peringatan akan pengorbanan besar yang diberikan Tuhan kepada kita orang-orang berdosa. Janganlah sia-siakan. Marilah kita mengingat janji kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Dan marilah kita merespon itu dengan hidup kita setiap waktu. Hidup yang berkenan, hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kiranya kita dikuatkan dan kita mengingat bagaimana begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Dan biarlah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan, melakukan firman Tuhan siang dan malam, sehingga keselamatan yang sudah diberikan itu tidak menjadi sia-sia. Keselamatan itu tetap menjadi bagian kita dan akan kita bawa sampai Maranatha tiba. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami mengingat perjanjian yang sudah Tuhan berikan di dalam kematian Tuhan Yesus. Darah yang tercurah adalah perjanjian Tuhan mengorbankan segalanya untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Ajari dan mampukan kami untuk berkorban di dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa melakukan yang Engkau kehendaki. Mampukan kami untuk melawan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau dimenangkan dan diselamatkan di dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai kami. Berkati kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang di dalam pergumulan, di dalam kesedihan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Bagi mereka yang sedang berjuang di dalam kehidupan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemampuan, hikmat yang daripada-Mu, agar bisa mereka melewati segala pergumulan ini dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun berada, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhanlah yang memulihkan, menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan ketahui. Oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh harapan-harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat di dalam melakukan segala aktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Horas.